Obat Hati, Renungan Harian, Jangan Kita Lupa Sejarah, oleh George R. Knight. Awali hari dengan membaca atau mendengar renungan harian. Firman Tuhan adalah bekal terbaik menjalani hari ini. Judul renungan hari ini, Kebahagiaan akan Penemuan. Ayat renungan, terdapat dalam Wahyu 10 ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Wahyu 10 merupakan selingan yang menarik dalam alur 7 sangkakala. Dari pembelajaran Wahyu 9 ayat 13 dan 11 ayat 15-18 jelas bahwa Wahyu 10 terjadi antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Jelas juga bahwa bunyi sangkakala ke-7 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika pemerintahan dunia ini menjadi pemerintahan Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan kemudian Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Fokus utama dari pasal 10 adalah sebuah kitab kecil, ayat 2. 8-10, yang menurut bentuk kata kerja, di ayat 2, akan dibuka meterainya pada akhir zaman, dalam konteks pasal tersebut. Sekarang, Perjanjian Lama memberitahu kita bahwa hanya satu kitab yang akan dimeteraikan sampai akhir zaman, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan tentang kitab Daniel akan bertambah. Cukup menarik, kitab Daniel hanya memiliki dua bagian yang secara jelas disebutkan akan tetap dimeteraikan sampai akhir zaman. Yang satu berkaitan dengan nubuatan tentang waktu 1260 tahun di pasal 12, lihat ayat 7-9. Yang lainnya adalah Daniel 8 ayat 26, seperti tertulis, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Joyce Baldwin dalam komentarnya tentang Daniel 12 ayat 4 dengan cermat mencatat bahwa alasan mengapa Daniel harus merahasiakan dua penglihatan terakhirnya itu adalah karena penglihatan tersebut belum relevan. 8 ayat 26 dan 12 ayat 9. Setidaknya tidak dalam semua detailnya. Seperti yang ditunjukkan Leon Wood dalam komentarnya tentang Daniel 8 ayat 14, karena satu-satunya yang disebut tentang petang dan pagi, pastilah itu merujuk di ayat 26, pada periode 2300 petang dan pagi. Yang juga menarik adalah bahwa Gabriel secara eksplisit dua kali memberitahu Daniel bahwa penglihatannya dalam Daniel 8 akan berlanjut hingga akhir zaman, ayat 17-19. Dalam penjelasan malaikat, 3 dari 4 simbol di Daniel 8 telah digenapi dalam sejarah, ayat 20-25, dan hanya 1,2300 hari, ini yang tersisa untuk digenapi pada akhir zaman, ayat 26. Pekabaran dari buku kecil yang dimeteraikan itu memang manis. Tetapi Miller, seperti kebanyakan dari kita, menghargai bagian-bagian nubuatan yang menurutnya dipahaminya namun melewatkan bagian-bagian lainnya. Akibatnya, entah bagaimana ia kehilangan kesimpulan bahwa pembukaan nubuat-nubuat dalam buku kecil itu pada akhirnya akan mendatangkan kepahitan dan kekecewaan. Wahyu 10 ayat 8-10. Tuhan, bantulah kami untuk belajar membaca dengan penuh pengertian. Kesimpulan, firman Tuhan itu manis dan memberi pengharapan, tetapi jika dipahami setengah-setengah dapat membawa kekecewaan. Tuhan rindu kita membaca dan memahami seluruh firman dengan rendah hati, dipimpin Roh Kudus, agar iman kita bertumbuh dan hati kita siap menyambut kedatangan Kristus. Doa hari ini, Tuhan, ajarlah kami memahami firman-Mu dengan benar dan utuh. Bentuklah hati kami agar rendah, setia, dan taat dalam menantikan Yesus.
Pimpin kami oleh Roh Kudus setiap hari. Amin.